Nah teman-teman, balik lagi ke channel YouTube Pak Cik Doli. Nah pada vlog kali ini saya beberapa hari yang lalu ada membeli power supply di tempat loa, atau di sini dibilang tempat second itu. Nah ini power supply-nya sewaktu beli tidak dites sebab di loanya juga tidak ada listrik. Nah ini brandnya dari Piolin, PLP 12 250 watt. Ini tegangan outputnya 12 volt dan arusnya sekitar 20 ampere. Nah di meja kerja saya sekarang sudah ada power supply-nya. Saya sudah bongkar, saya lihat-lihat dulu dalamnya. Jadi pada vlog kali ini kita coba memperbaiki power supply ini. Saya anggap mati total sebab belum ada dicoba. Dan nah ini terminalnya juga bautnya sudah kurang, tidak ada lagi, tinggal dua ini. Oke, untuk itu kita coba hidupkan dulu power supply ini. Kalau mana tahu bisa hidup langsung dipakai, kalau enggak kita coba mempelajari bagaimana memperbaikinya. Hai, saya Pak Cik Doli. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah teman-teman, pertama saya akan coba menghidupkan power supply ini. Saya plugkan ke listrik. Nah ini saya sudah plugkan, saya on kan. Ini saya sudah on kan, tapi tidak ada tanda-tanda hidup kawan-kawan. Nama juga barang beli di second. Nah itu indikatornya juga mati, tidak ada hidup. Indikator LED-nya ada di situ. Kalau kita ukur, coba kita ukur tegangan. Ya kalau diukur juga mati lah. Karena indikator LED-nya juga tidak hidup. Kalau hidup ya sudah, langsung nggak perlu diperbaiki lagi, langsung jadi. Saya akan mengukur tegangannya. Ini di volt tegangan DC. Ini dia, ambil salah satunya aja lah. Ini dia. Oh tidak ada sama sekali kawan-kawan. Ini nggak ada, outputnya tidak ada keluar. Untuk inputnya, ini inputnya 220. Ini tegangan inputnya ada 219. Oke, kita langsung matikan kembali. Kita cabut, kita buka, baru kita perhatikan di PCB di bagian bawahnya kawan-kawan. Nah setelah dibuka, kita bisa geser dulu casingnya. Ini sebelum kita pastikan dia tidak hidup, kita hubung singkat dulu kawan-kawan yang elko nya ini. Mana tahu dia tegangan primernya masuk tapi tegangan sekundernya enggak, nyangkut itu tegangannya. Jadi pastikan di elko nya kita shortkan dulu. Enggak ada sama sekali. Kita terbalik ini kali. Enggak ada. Oke, sudah aman, kita pegang. Nah teman-teman, karena sudah aman, bisa kita perhatikan dulu jalur-jalurnya di belakang ini. Oke. Nah untuk pertama kita bisa setting multitesternya di buzzer. Jadi kita pertama kali kawan-kawan yang kita perhatikan di sini, kita perhatikan dulu. Nah ini ada fuse-nya. Kita cek dulu fuse-nya karena dia mati total. Pertama kali kita cek fuse. Nah fuse-nya off kan, fuse-nya putus, tidak hidup. Memang jadi mati total kalau fuse-nya putus. Nah setelah dari fuse ini, kita bisa melanjutkan lagi. Karena ini dia power supply mati total, jadi kita fokus untuk perbaikan atau pencarian kerusakannya pada blok regulator primernya dulu kawan-kawan. Karena kita dari tegangan masuknya yang kita perhatikan. Nah dari sini saya bisa zoom.
Ini tadi fuse-nya putus. Nah, sekarang kita lanjut lagi dari fuse. Dia menuju ke transformer penghubung ini. Transformernya masih bagus. Setelah transformer, kita mendapati sebuah dioda bridge atau dioda jembatan. Ini dioda harus kita cek. Nah, untuk mengecek dioda, kita ke form dioda, kita ukur saja dalam keadaan terpasang, teman-teman. Nah, ini kalau dia tidak hidup, tidak ada bunyi buzzer, kita balik. Nah, ada bunyi tit untuk pertama, dan ini yang kedua. Nah, kalau begini kita ngukur tidak ada. Kalau pertama kita ukur ini ada bunyi buzzer hidup, dibalik ini ada, dibalik tidak bunyi. Nah, ini otomatis diodanya masih bagus atau tidak short, kawan-kawan. Nah, ini ada NTC di sini. Kita bisa mengukur NTC-nya. NTC-nya masih bagus. Yang satunya lagi juga masih bagus. Setelah NTC, kita lanjut ke, nah di sini kalau kita lihat, ini kapasitor. Kapasitor kalau kita lihat secara fisik masih bagus, kawan-kawan, tidak gembung. Jadi dari kapasitor kita lanjut lagi, keluaran dari kapasitor ini. Nah, ini keluaran dari kapasitor 2 ini. Kapasitor di blok regulator tegangan tinggi atau primernya, dia menuju ke 2 buah transistor. Nah, ini dia menuju ke 2 buah transistor. Ada transistor di sini, juga ada dioda, ada beberapa dioda di sini, 1 2 3 4, ada 4 dioda. Setelah keluaran dari transistor ini, dia baru terhubung ke trafo. Ini merupakan trafo SMPS ini, teman-teman. Oke, pertama saya akan mengukur terlebih dahulu transistornya di sini, karena dia merupakan rangkaian aktif, jadi perlu kita ukur. Nah, ini kita ukur dalam posisi dia terpasang aja dulu. Kalau nanti hal mencurigakan baru kita lepas. Probe-nya kita buat di bagian dioda ini untuk pengukuran transistor. Dia juga akan bunyi buzzer kalau terhubung. Oke, saya akan coba mengukur. Nah, ini dia. Dia terhubung ini terhubung short, ini sudah short. Kalau dibalik dia juga short, dan yang satunya lagi saya pindah kakinya ya. Ini untuk hal demikian ini, kawan-kawan, transistornya sudah short. Pertama fuse-nya putus, terus transistornya juga short, makanya dia mati total, kawan-kawan. Tapi penyebab fuse ini putus pasti gara-gara transistor ini short. Nah, kita coba lagi ngukur yang di bagian ini, karena dia kaki-kakinya terhubung ke sini. Ada komponen pasif di sini, ada resistor. Saya juga coba mengukur resistor. Kenapa bisa jadi fuse-nya jadi putus? Ini penyebab transistornya yang short, kawan-kawan. Nah, di sini saya akan coba mengukur resistor yang terhubung ke kaki basis dari transistor ini, di form resistor ya, kawan-kawan. Ini malah mega, kawan-kawan. Ini resistornya putus, dan yang satunya lagi di sini dengan nilai yang sama. Kalau saya lihat coklat, hijau, emas. Ini coklat 1,5 ohm ini. Ini juga 1,5 ohm. Tapi tahanannya jadi besar, jadi 2,7 kilo. Ini balik karena dia terhubung. Oke, saya akan coba lepaskan dulu semuanya tadi yang bermasalah. Terus saya cari komponennya. Setelah itu
saya akan pasangkan lagi kawan-kawan. Kita lihat apakah dengan menggantikan 3 buah komponen yang rusak. Pertama ada fuse, yang kedua ada resistornya, karena saya indikasi ini putus dan ini nilainya berlebih, dan satunya lagi transistor, kedua-dua transistornya mati kan kawan, short. Oke, saya akan coba cari dulu komponennya, setelah dapat kita langsung untuk memasangnya. Nah, setelah saya solder, saya akan buka. Nah, ini resistornya. Oke, ini transistornya, kedua. Dan satu lagi ini fuse-nya. Ini yang utama yang bikin dia mati total. Tapi penyebab dia mati total kemungkinan ini transistornya yang sudah short atau resistor yang sudah putus. Oke, kita akan coba. Kalau kita ukur jadi setelah dibuka, nah kalau ini kita lebih tahu, lebih pasti karena dia sudah tidak terhubung lagi ke komponen-komponen yang lain. Nah ini dia kan, dia bunyi short, yang ini tidak nyambung. Sedang kalau dibalik dia juga short, ini sudah pasti rusak. Ini bunyinya short, ini juga bunyi short, dipindahin sebelah sini juga short. Ini short. Oke, ini fuse-nya tadi tidak bunyi. Ini resistor, saya ukur nilainya sudah mega ohm, tidak terbaca. Dan yang satunya lagi sama, nilainya juga mega ohm, tidak terbaca. Sedangkan ini yang kalau kita lihat nilainya 1,5 ohm, kecil sekali. Oke, saya sudah membelikan komponen yang rusak seperti transistor, resistor, dan sekring atau fuse. Nah ini dia penggantinya, saya sudah beli. Baik, saya akan memasangkannya kembali. Setelah itu kita akan coba power supply ini kawan-kawan. Nah ini Nah, tinggal saya memasangkan fuse. Ini fuse-nya kecil sekali, jadi saya modifikasi seperti ini. Fuse-nya yang di pasaran kan seperti ini, yang paling kecil. Jadi saya modifikasi, saya kasih kaki bekas komponen ini, bekas resistor saya kasih. Saya pasangkan lagi yang 3 ampere. Aslinya saya nengok 5 ampere, jadi saya nggak punya yang 5 ampere. Saya pasangkan yang 3 ampere aja. Tidak masalah sebenarnya, yang penting dia tidak korslet. Kalau lebih kecil lebih bagus, lebih tahan terhadap PCB, terhadap komponen yang ada di PCB. Tapi kalau lebih besar, saatnya dia putus nggak putus, jadi banyak komponen yang rusak. Nah, oke kawan-kawan, saya sudah memasangkan semuanya. Ada 3 komponen yang saya ganti, seperti fuse, resistor, dan transistornya. Oke, saya akan coba menghidupkan kembali PCB dari power supply ini kawan-kawan. Mudah-mudahan berhasil, tidak ada yang rusak yang lain, karena saya belum ada melakukan pengukuran yang lain setelah baru tahu yang 3 ini rusak.
Tapi kalau memang belum hidup, kita mencarikan lagi pengukurannya. Setelah tadi kita sudah jalurin, sudah kita benerin. Sekarang setelah trafonya lagi, baru ke rangkaian kontrolnya. Di sini ada IC. Kalau IC-nya rusak, udahlah, tidak bisa kita lanjutkan kembali. Jadi kita beli untuk pelajaran aja, buat pengalaman aja kawan-kawan. Belinya cuma 5.000 di second, kata orang Batam. Oke, saya akan coba menyambungkan kembali. Ini untuk port, dia bebas sih karena bolak-balik arusnya, tidak ada polaritas. Yang penting tidak korslet ya kawan-kawan. Dah. Oke, setelah itu saya akan menghubungkan ke listrik. Oke, bismillah. On. Alhamdulillah hidup kawan-kawan, lampunya on. Bisa dilihat. Itu lampunya, saya zoom. Nah, itu. Ini. Sekarang saya akan coba mengukur tegangannya kawan-kawan. Nah, ini dia kaki yang mana satu ini, coba aja ujung ke ujung. Nah, tegangannya sudah keluar kan, auto balik. Ini min, ini plus. Tegangannya 14,7 sudah keluar kawan-kawan. Alhamdulillah, sama ini karena dia seri. Nah, kita bisa adjustnya di sini karena dia ada potential inputnya untuk mengadjust tegangan yang dibutuhkan. Ini tegangan keluarnya 14,7. Oke teman-teman, PCB dari, tidak bisa lama-lama, mungkin dia panas karena tidak terhubung ke pendingin. Saya cabut dulu, matikan. Nah teman-teman, kita cuma menggantikan 3 transistor, menggantikan 3 komponen ini. Untuk PCB power supply-nya sudah on kembali. Nah, kalau untuk saya ukur ketegangan, sudah ada tegangannya 14 volt. Otomatis ini sudah bisa digunakan kawan-kawan. Oke, terima kasih yang sudah menyimak vlog Pak Cik kali ini. Saya Pak Cik Doli. Kita jumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.